Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kita kali ini adalah diselamatkan dari kehinaan, harta, dan tekad. Pembacaan Alkitab kita ambil dari Matius pasal 5 ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Reaksi orang Kristen ialah reaksi yang melampaui. Jika orang mengingini bajuku, jubahku juga kuberikan kepadanya. Jika orang memaksaku berjalan sejauh 1 mil, aku akan berjalan bersamanya sejauh 2 mil. Jika orang menampar pipi kananku, kuberikan juga pipi kiriku kepadanya. Menampar pipi berarti menghina. Hal ini mengandung arti yang sama, baik bagi orang Yahudi maupun orang Roma pada masa itu. Menurut catatan-catatan Roma di waktu dulu, banyak budak orang Roma lebih suka dibunuh oleh majikan mereka daripada ditampar pipinya. Mereka lebih rela dibunuh daripada ditampar. Jadi pada masa itu, menampar pipi seseorang berarti melakukan penghinaan yang paling besar terhadapnya. Baju adalah benda yang paling sah bagi setiap orang. Meskipun seseorang sangat miskin, ia tetap harus mengenakan baju. Sekalipun seseorang sangat menolak kenikmatan material, ia tetap harus mengenakan baju. Sebab ini adalah permintaan yang sangat sah. Sekarang di sini ada orang, ia tidak ingin mengambil harta atau ladang Anda, tetapi ia ingin mengambil baju Anda. Sebelum mengambil baju Anda, ia harus terlebih dahulu menanggalkan jubah Anda. Ini berarti ia akan menjamah harta Anda yang terdalam. Kalau menampar pipi berarti penghinaan, maka mengambil baju berarti menjamah harta Anda yang terdalam. Memaksa orang berjalan sejauh 1 mil, ini khusus bertalian dengan masalah tekad. Aku tidak mau menempuh jalan itu dan tidak mau pergi ke tempat itu, tetapi Anda memaksa aku. Jadi aku menekan diriku untuk menempuh jalan itu. Ini berarti tekadku terluka. Sebagai orang Kristen, kita telah diselamatkan terlepas dari perasaan kehinaan dan kemuliaan. Kita telah terlepas dari perasaan hak milik harta dan terlepas dari tekad. Tatkala kita di hadapan Allah, kita diselamatkan hingga ke taraf demikian. Kita akan melampaui baik masalah kehinaan, masalah harta, maupun masalah tekad. Segala perkara atau benda tidak dapat menjamah kita lagi. Perkara selanjutnya adalah di hadapan Allah kita harus belajar menjadi orang yang tidak beralasan. Itulah pelajaran salib yang pertama. Mungkin di antara kita tidak ada saudara atau saudari yang jatuh dan merosot demikian rendahnya sehingga melakukan balas dendam. Reaksi yang Tuhan tunjukkan kepada kita ialah ketika orang berbuat jahat kepada kita tanpa alasan, kita pun harus dapat menyatakan kebaikan tanpa alasan. Jangan sekali-kali terjerat dalam alasan atau aturan, karena reaksi anak-anak Allah bukan berdasarkan alasan. Tidak seorang pun di antara anak-anak Allah yang boleh marah-marah, sebab kita sama sekali tidak beralasan dengan orang menurut benar atau salahnya suatu perkara.
semua alasan tidak berada di dalam lingkungan orang beriman. Bila Anda terjatuh hingga beralasan dengan orang lain, itu berarti Anda sudah meninggalkan status atau kedudukan Anda sebagai orang Kristen. Saudara-saudari, bagaimana reaksi orang Kristen? Reaksi orang Kristen adalah melakukan perkara yang melampaui. Ketika seorang anak Allah dianiaya, dihimpit, dipojokkan, dan menempuh jalan yang buntu, seharusnya lah ia memanjat makin tinggi dan makin tinggi lagi. Kalau begitu terdesak segera jatuh. Sungguh kasihan. Marah-marah, beralasan, bersabar. Itu semua adalah keadaan yang patut disayangkan. Kalau saat orang makin menindas Anda, membuat Anda terjepit, tetapi Anda bisa membumbung tinggi, Anda baru benar-benar orang Kristen. Khotbah Tuhan Yesus dalam Matius pasal 5, 6, dan 7 adalah khotbahnya yang pertama. Pengajaran di atas bukit adalah yang pertama kali didengar oleh para murid. Sebab itu, kalau kita benar-benar orang Kristen, kita perlu mempraktekannya sejak semula. Jika tidak, maka batin kita akan merasa tidak enak. Kalau seorang Kristen beralasan dengan orang lain, begitu pulang ke rumah, ia akan merasa tidak enak. Kalau barang Anda diambil oleh orang lain, Anda mengerutu. Begitu pulang ke rumah, pasti Anda merasa tidak enak. Namun, bila orang lain mengingini baju Anda, dan Anda malah menambahnya dengan jubah, pulang ke rumah, Anda pasti dapat berseru, haleluya. Dan hati Anda akan merasa sangat nyaman. Kalau orang ingin meminjam uang Anda ada uang tetapi menolaknya. Memang uang Anda tersimpan, namun sukacita Anda juga tersimpan. Bila orang ingin meminjam, pinjamilah. Menjadi orang Kristen yang demikian pasti membuat Anda sangat bersukacita. Banyak orang Kristen justru tidak sudi berjalan sejauh 2 mil. Sebab itu sehari suntuk mereka bermuram durja. Kalau Anda rela berjalan sejauh 2 mil, maka batin Anda akan bernyanyi dengan riang dan sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang penuh dengan rahmat, jadikanlah kami orang Kristen yang sejati, penuh dengan kasih yang melampaui, kasih yang berasal dari diri-Mu sendiri. Kami damba serupa dengan-Mu ya Tuhan, serupa dengan teladan-Mu. Untuk itu, dapatkanlah reaksi kami adalah reaksi yang melampaui kedudukan, yang melampaui harta, melampaui tekad kami. Sehingga kami menjadi orang Kristen yang penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai kita semua.